Jesslyn mendekati Marvin dan menyapa, "Apa kabar? Ada keperluan apa kau di sini, Marvin?" Mendapat sambutan yang cukup mengejutkan, Marvin tidak gelagapan. Dia tersenyum dan membalas, "Kabarku baik. Aku hanya mau bertemu dengan seseorang di Raksil." "Kau, aku sudah bisa menebak. Kau bakal jadi sekretaris baru hari ini di Raksil, Jesslyn." Jesslyn merapikan kemeja putih dan blazer hitamnya. "Aku cocok pakai rok pendek atau celana panjang seperti ini?" tanyanya dengan mata berbinar. Marvin pun memindai sekujur tubuh putih milik Jesslyn. Sekilas tubuhnya mirip dengan bentuk tubuh istrinya, rambut pun sama hitam. Hanya saja, Jesslyn mempunyai bentuk wajah yang cenderung agak bulat dan imut, sementara Jennifer lebih tirus dan teguh. "Menurutku, kau cocok pakai celana panjang seperti ini saja," katanya. Pemilik perusahaan ini lebih suka perempuan yang pakaian cenderung tertutup daripada pakaian yang terlalu terbuka. Dan satu lagi, dia tidak suka wanita menor dan hobi mematut-matut diri. Bersolek dan berpenampilanlah apa adanya. Jangan seperti sales rokok, karena di sini berkas yang kau urus tidak mempengaruhi pendapatanmu. Jesslyn tidak tahu apa kepentingan Marvin sekarang, namun yang pasti dia tahu Marvin merupakan pria yang patut didengarkan nasihatnya. Sedikit flashback, Jesslyn Sinclair ini benar-benar mirip karakternya seperti Hinata. Dia punya kekaguman besar kepada sosok Marvin Rack kala menempuh studi di universitas. Namun, karena cukup pendiam dan pemalu, ketika berhadapan dengan Marvin apalagi dia tahu soal kedekatan Marvin dan Jennifer, dia cuma bisa menikmati cinta bertepuk sebelah tangan itu. Meskipun sebatas pengagum rahasia, uniknya Jesslyn setia terhadap idolanya tersebut, dengan kata lain tidak akan berpaling ke pria lain. Jika bertemu dan bicara dengan Marvin, dia pasti kikuk karena dihantam rasa ketidakpercayaan diri. Baginya, Marvin seperti pangeran hayalan yang sering hadir di setiap terjaga, mimpi, maupun dunia mayanya. Saat ini, ketika dia ditatap oleh Marvin cukup lekat, seperti biasanya wajahnya akan memerah karena saking malunya. Dia lebih banyak menunduk dan memainkan jari jemarinya, bukan polos dan culun, tapi dia terperangkap dalam kegelisahan cinta yang keliru. Meski rasa yang dulu berusaha ingin dia buang, namun kala kembali berjumpa setelah cukup lama tak bersua, cinta yang keliru itu pun kembali muncul. "Baiklah, Marvin, kedepannya aku bakal pakai celana panjang saja, sesuai dengan seleramu," ucapnya dengan bibir bergetar. Marvin menatapnya dalam dan berkata, "Jesslyn, kau tipe wanita yang kadang kaku. Aku harap kau lepaskan pribadi serba tidak enakan itu. Belajar dan berubahlah mulai dari sekarang. Biasakan diri dengan bergaul dengan sesama orang kantor, baik terhadap atasan maupun staf yang lain. Pemilik perusahaan ini memperhatikanmu dan sepertinya dia cukup mengenal siapa dirimu. Kau punya bakat dan kecerdasan, tapi kau kurang percaya diri saja. Jika kau ingin sukses, mulailah belajar untuk mengeluarkan ide, atau bisa jadi perasaan yang terpendam, biar tidak terlihat kaku." Jesslyn malah makin menunduk dan menggerak-gerakkan kaki kanannya untuk menepis nervesnya. Dia menghela napas cepat dan berkata dengan nada heran, perasaan yang terpendam. Dulu sewaktu kuliah, Marvin tahu bahwa Jesslyn suka padanya. Hanya saja Marvin tak mengindahkannya karena dia sudah memiliki Jennifer. Meski dulu Marvin beberapa kali menyodorkan teman prianya untuk bisa dekat dengan Jesslyn, namun hasilnya nihil karena Jesslyn merasa tak cocok. Marvin merupakan pria tipikal, maka dari itu akan sangat sulit mencari pria seperti Marvin, tetapi Jesslyn masih saja berusaha mencarinya. Baginya, Marvin merupakan pria unik dan perfect. Satu kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Jesslyn adalah tatkala Marvin beberapa memberikan perhatian, contoh pada saat dia tidak punya uang beli makan, lalu Marvin membelikannya. Pas dia kena bully, Marvin membelanya, dan yang lainnya. Namun, Jesslyn salah dalam menarik persepsi. Dia tidak bisa membedakan antara perhatian karena sayang dan perhatian karena kasihan. Nyatanya, Marvin kasihan. Lagi pula Marvin terlanjur baik terhadap siapa saja, bukan padanya seorang. Jika salah tingkah dari Jesslyn sudah berlebihan, wajar kalau Jennifer sampai ngamuk. Bahkan, sempat beberapa kali mereka adu mulut, sebab Jennifer pun tak bisa menahan rasa cemburunya. Dia balik bertanya dengan suara lirih, "Aku punya bakat dan kecerdasan,
tapi tidak ada rasa percaya diri. Marvin mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Buku pengembangan diri. Aku sudah baca ini 2 kali. Ambillah. Jesslyn tak berkutik. Jika diajak ngobrol saja dia gugup bukan main, apalagi dikasih hadiah dari Marvin walaupun bukan buku baru. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Marvin. Kau memang orang yang baik hati. Terima kasih kembali. Jam berapa kau akan bertemu Tuan Xavier? Jam 10 pagi. Marvin melihat jam tangannya. Sekarang masih jam 8 lewat. Jesslyn, kau bisa melakukan aktivitas yang banyak selama 1 jam lebih. Santai saja. Jesslyn menjawab dengan begitu polosnya. Aku tidak ingin buat kecewa Bos Raksil dan Tuan Xavier serta yang lainnya. Mending datangnya cepat daripada telat. Marvin menghela napas panjang. Kau bisa tiba di sini jam 10 kurang. Jesslyn, akan ada 2 orang yang bakal diinterview secara langsung oleh Tuan Xavier, sementara yang lainnya hanya diinterview oleh HRD, manajer HRD, dan user. Kau termasuk salah satu di antaranya. Aku tidak keberatan menunggu selama 2 jam di sini. Lagi pula lobinya nyaman dan aku punya teman ngobrol. Oh ya, aku senang menjadi salah satunya, Marvin. Tapi aku tidak bisa berlama-lama di sini. Jesslyn, aku ada urusan penting. Apa kau ingin bertemu dengan Bos Raksil? Sampaikan salamku padanya ya. Jesslyn tersenyum tipis sambil mengangguk sekali. Marvin membalasnya dengan senyum saja. Sampai jumpa lagi. Marvin membalik badannya dan segera menemui Xavier. Di dalam sebuah ruang rapat sudah ada sejumlah direksi dan komisaris perusahaan. Mereka semua menunggu kehadiran bos besar dan sang presiden direktur. Namun, Marvin tidak masuk ke sana, tapi ke ruangan Xavier terlebih dahulu. Marvin duduk dan berkata, Tuan Xavier, untuk saat ini saya belum bisa menghadiri pertemuan tersebut. Saya serahkan urusan ini kepada Anda. Kemudian Marvin membaca beberapa dokumen yang telah dipersiapkan oleh Xavier selama lebih dari 5 menit. Setelah memahami masalahnya, Marvin pun memberikan kritikan dan masukan agar kiranya pendapatnya tersebut disampaikan di pertemuan nanti. Xavier mengangguk paham. Solusi yang diberikan oleh bosnya sungguh brilian. Jadi, akan ada nama yang mesti dihapus dan diganti baru. Saya laksanakan. Tuan Rak. Pada saat Marvin mau keluar dari gedung kantor dan pergi ke rak Elektra, dia dihadang oleh Jesslyn di lobi. Cepat sekali bertemu bosnya. Marvin, bisakah kau temani aku ngobrol sampai jam 10 nanti? Ada banyak hal yang harus aku pelajari darimu. Bukankah kau ingin agar aku sukses menjadi sekretaris di sini? Marvin menarik napas dalam-dalam lalu menghempaskan tubuhnya di sofa lobi. Hingga 1 jam lamanya Marvin tak beranjak. Jam 10 kurang. Ada seorang wanita yang juga memakai pakaian hitam putih melewati lobi. Dia sangat kaget melihat Marvin duduk berdua dan ngobrol akrab dengan seorang wanita. Apa yang kau lakukan di sini? Marvin, Freya terbelalak.